low, low, low. Lonely, 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 sorry, crawling, building, Yo, welcome back, masih bersama Gideon selaku pembawa acara. Kali ini kita akan mengulas rekomendasi anime bertema vampire. Ya, kita semua tahu vampire itu seperti apa, yaitu makhluk misterius penghisap darah yang legendaris. Di dunia anime, vampire dijadikan sebagai tema yang memiliki banyak varian. Ada vampire bertema romance, action, komedi, dan semuanya gue bahas dalam video ini. Berikut anime vampire terbaik versi Nunu Scarlet. Karin. Yang pertama kita mulai dengan anime vampire bergenre romance. Jadi di sini ada pasangan kita yang berbeda ras, satu manusia, satu vampire. Selain romance yang juga sangat menarik, anime ini juga memiliki komedi yang menghibur. Berkisah tentang satu keluarga vampire yang biasanya aktif di malam hari, kecuali Karin. Dia beraktivitas seperti manusia tanpa harus khawatir tentang nafsunya untuk menghisap darah. Namun setelah bertemu dengan Kenta Usui, dia sadar orang seperti apa yang membuatnya bergairah menghisap darah. Dimulailah kehidupan seru dari Karin, keluarganya, dan Kenta. Rosario to Vampire. Selanjutnya ada anime vampire bertema ecchi. Jadi akan ada banyak sekali OP dan pantsu di anime ini. Kalian tahu lah ya maksud gue. Berkisah tentang Tsukune Aono yang tidak diterima di sekolah pilihannya karena nilainya bobrok. Satu-satunya sekolah yang menerimanya adalah sekolah yang penuh dengan yokai alias siluman berbentuk manusia. Awalnya dia nggak mau, sampai akhirnya dia bertemu dengan Moka Akasia, seorang gadis vampire yang kuat. Karena berbagai hal terjadi, Tsukune memutuskan untuk masuk ke sekolah tersebut, tapi dengan menyembunyikan bahwa dirinya adalah seorang manusia. Mars Red. Dari segi grafis bagus, actionnya juga bagus, dan dramatis tentunya. Dari segi ceritanya juga kental membahas tentang vampire, menarik dan unik. Berlatarkan pada tahun 1923 di mana vampire sudah ada sejak lama. Sekarang jumlah mereka banyak karena sudah sangat meningkat dengan adanya sumber darah buatan bernama Askara. Pemerintah Jepang kemudian membuat unit khusus dalam angkatan bersenjata. Tujuannya untuk melawan vampire dan dibentuk oleh Letnan Jenderal Nakajima. Sebelumnya, unit ini bertugas pada bagian intelijen, namun kini ditugaskan untuk mengatasi masalah vampire. Tsuki to Laikato no Sferati. Anime ini juga bertema romance dan konflik perbedaan ras, tapi dipadukan juga dengan sci-fi yang menurut gua unik jika membahas tentang vampire. Berkisah tentang dua negara besar yang bersaing dalam ambisi siapa yang pertama kali mengambil bulan sebagai teritorial mereka, yaitu Republik Federal Sirnitra dan Kerajaan Inggris Arnak. Gergib, pemimpin dari blok Republik, menjalankan program penerbangan berawak ke bulan sebagai Irina Luminex, si vampire sebagai awak uji coba. Lab-Labs, pemuda yang bertanggung jawab atas Serina, dan sering berjalannya waktu, mereka saling mengerti satu sama lain. Serious. Satu hal yang bisa gue jamin dari anime ini adalah actionnya mantep banget. Adegan gelutnya greget, dramatis, dan ceritanya lumayan bagus. Pada tahun 1930 ada sekelompok orang yang dikenal sebagai Yiga tiba di Tokyo. Tujuan mereka adalah memburu dan membunuh vampire yang meresahkan warga kota. Mulai dari vampire kelas teri sampai kelas bangsawan, semuanya diburu. Jadi karakter utama kita di sini bukan vampire ya. Namanya Yuli, pemuda pemberani dan merupakan manusia serigala. Jadi-jadian, dia memiliki masalah balas dendam pribadi dengan para vampire.
Vampire Knight. Anime ini mengusung tema romance dan bisa gue bilang sebagai anime reverse harem. Jadi hero-nya satu, cowok tampannya banyak. Anime ini juga mengusung tema sekolah serta percintaan dan perbedaan ras. Berkisah tentang Academic Cross yang merupakan sekolah elit dan memiliki pergantian kelas pagi dan malam. Kelas malam ini dihadiri oleh para vampire elit. Karakter utama kita bernama Yuki Cross bersama Zero Kiryu memiliki tugas untuk menjaga ketertiban ketika akan memasuki kelas malam. Jadi mereka bertindak sebagai wali yang menjaga rahasia kelas malam ini dari teman-teman mereka di kelas pagi. Devil's Line. Kalau dari tadi yang kita bahas kebanyakan berlatarkan di masa lampau, anime ini berlatarkan di dunia modern. Ceritanya penuh dengan action dan romance yang baper. Tentu saja menceritakan kisah romance gadis manusia dan si cowok vampire yang super keren. Di sini sebutnya devil sih, tapi cirinya vampire. Di dunia di mana devil dan manusia hidup bersama, tapi tidak diketahui. Apalagi mereka sangat mirip dengan manusia. Fokus pada Tsukasa Taira, seorang gadis manusia biasa yang bertemu dengan Yuki petugas polisi yang ternyata seorang manusia setengah devil. Dari sinilah hubungan mereka berkembang dipenuhi action dan hisapan darah. Noblesse. Satu hal yang menarik perhatian adalah karakter utamanya overpower banget. Sayang sekali nggak ada romance, cuma ada kisah persahabatan yang ngerata antar laki-laki tampan. Berkisah tentang Raizel, seorang nobles atau mereka menyebutnya vampire terbangun dari tidurnya selama 820 tahun. Dia memiliki pelayan setia bernama Frankenstein. Karena Raizel merupakan sosok penting, dia disembunyikan oleh pelayannya di SMA Yerin dan berbaur dengan manusia. Namun organisasi jahat bernama Union terus bergerak dan menargetkan Raizel. Tentu saja karena terlalu OP ya, Raizel mampu melindungi diri dan teman-temannya. Trinity Blood. Oke, yang satu ini agak lawas, penggambaran karakternya keren tapi dan juga ceritanya lumayan bagus. Terdapat juga unsur peperangan antara beberapa kubu. Dunia yang populasinya terus meningkat. Karena itu manusia yang dipimpin oleh United Nations ingin berkoloni ke Mars. Tapi di sana ada dua jenis teknologi alien yaitu Bacillus virus dan Krasnik nanomachine. Orang yang terserang Bacillus berubah menjadi Methuselah atau vampire. Ada juga yang dimasukkan dengan Krasnik. Koloni kemudian kembali ke bumi tapi terjadi peperangan. Perang terus terjadi berkepanjangan dengan melibatkan banyak pihak. Strike the Blood. Tiada genre dalam anime tanpa ada tema harem di dalamnya. Anime yang satu ini hero-nya banyak betul, ecchinya mantap juga tapi dan ceritanya bagus apalagi buat kalian yang baru-baru nonton anime. Berkisah tentang Akatsuki Kojo, pemuda yang ternyata adalah keturunan keempat vampire dengan kemampuan hebat yang seharusnya tidak ada dan berbahaya. Pemerintah dan organisasi Raja Singa kemudian mengirim kesatria sihir untuk menemukan keturunan keempat tersebut. Perwakilannya adalah Himeragi Yukina bersama dengan tombak anti sihir terkuat miliknya, mereka kemudian bertemu. Monogatari Series. Dari segi grafis gue suka banget, berkualitas dan unik. Cuman konsepnya yang terlalu estetik mungkin membuat sebagian penonton kurang suka. Seriesnya banyak banget, saling berkaitan tapi kadang karakter utamanya beda lagi yang disorot. Fokus pada kehidupan dan sekitaran Koyomi Araragi, siswa kelas 3 SMA yang lolos dari serangan vampire Oshino yang kini sering membantunya menyelesaikan masalah. Di masing-masing seri, Araragi sering terlibat dengan begitu banyak gadis-gadis aneh seperti hantu, hewan mitologi,
roh, dewa, dan lain sebagainya. Ecchinya ada, romance-nya ada, actionnya badass. Hellsing Ultimate. Gue saranin Ultimate 2006 daripada originalnya rilis tahun 2001. Jadi ya semacam remake. Grafisnya lebih bagus, ceritanya lebih meresap walaupun pada dasarnya sama saja. Berkisah tentang Alucard, si vampire tertinggi tergabung dalam organisasi Hellsing. Mereka memiliki tujuan untuk membasmi vampire dan gore yang meresahkan. Bersama partnernya Seras Victoria yang diubahnya menjadi vampire. Di sini juga ada 3 kubu yang berperang, yaitu organisasi Hellsing, Iscariot, dan Millennium yang masing-masing memiliki tujuan berbeda. Karakter utama kita di sini anti-hero banget dan juga overpower. Bloodlust. Satu lagi anime dengan karakter utama yang overpower. Berkisah tentang Stas Charlie Blood, salah satu vampire yang menguasai distrik timur dunia iblis. Dia adalah vampire yang bengis dan haus darah, itulah rumor yang beredar. Tapi nyatanya Stas hanya wibu yang terobsesi dengan budaya Jepang dari bumi. Dia sangat tertarik dengan anime, manga, ngegame, dan rebahan. Gue banget lah ya. Suatu hari seorang gadis manusia bernama Fuyumi Yanagi tak sengaja masuk di dunia iblis. Naasnya dia di sana mati konyol, tapi karena Stas tertarik padanya, Stas bersumpah akan mengembalikan Fuyumi kembali menjadi manusia. Shiki. Salah satu anime yang wajib kalian tonton jika suka dengan horor. Nuansa horor dan misterinya terasa walaupun lawas ya. Tapi karena itu, anime horor lawas itu masterpiece banget sih. Berlatarkan di sebuah desa aneh bernama Desa Sotobayan terisolasi dari dunia luar. Keanehan terjadi di mana serangkaian kematian terjadi yang menunjukkan gejala kematian yang sama, yaitu anemia. Osaki Toshio adalah seorang dokter yang mulai menyelidiki kematian tersebut. Awalnya dia mengira bahwa penyebabnya hanya penyakit biasa, tapi suatu malam dia melihat para vampire sedang mengincar mangsanya. Blood Sea. Kalau yang satu ini gore-nya juara. Jadi adegan sobekan daging dan cucuran darah di anime ini sangat mengerikan. Dari segi cerita cukup bagus dan cocok ditonton oleh bocil-bocil kematian. Gue sendiri nonton, tapi vampire-nya kok nggak ada ya. Kok di mal masuk tema vampire? Tapi ya kita bahas lah ya. Bercerita tentang saya Kisaragi, siswi yang tinggal di sebuah kota kecil. Tinggal bersama ayahnya di kuil, saya memiliki tugas untuk membasmi monster yang disebut Elder Bane yang suka mengganggu warga kota. Saya memiliki teman dan orang-orang yang menyukainya di sana, tapi ternyata ada kebenaran pahit di balik itu semua. Blood Plus. Berkaitan dengan Blood Sea, tapi ceritanya berdiri sendiri, tidak harus nonton keduanya. Monster dan gore-nya terasa walau tak sekeras Blood Sea. Dari segi cerita, gue menilai anime ini lebih baik dan puas banget dengan episodenya yang banyak. Berkisah tentang saya Otonashi, perempuan yang mengalami amnesia dan memiliki masa lalu misterius. Walau begitu, dia hidup bahagia sampai suatu ketika dia diserang monster vampire yang dikenal sebagai Chiropteran. Setelah kematian keluarga angkatnya, saya mulai mendapatkan ingatannya. Dan dari sinilah cerita mulai memanas. Monster apa yang menyerangnya, siapa saya sesungguhnya, hubungannya dengan ini itu semua dijelaskan. Kuratsuka.
berlatarkan di masa lampau abad ke-12 di Jepang dan berbagai era lainnya. Minamoto no Yoshitsune alias Kuro melarikan diri ke gunung setelah kalah dari saudaranya merupakan shogun atau jenderal. Di gunung dia bertemu dengan wanita cantik bernama Kuramitsu. Sampai-sampai dia jatuh cinta padanya, tapi siapa sangka Kuramitsu ternyata seorang vampire yang telah hidup selama 1000 tahun. Yoshitsune yang terluka parah kemudian diselamatkan oleh Kuramitsu. Namun karena itu kini dia ikut menjadi vampire yang abadi. Dia tidak bisa mati dan terus hidup sampai zaman silih berganti. Dance in the Vampire Band. Mirip seperti konsep grafis dari Monogatari series atau Meikaku City Actor yang begitu keren. Kualitas action dan ceritanya gue rasa tidak perlu diragukan lagi. Di sini tidak hanya vampire saja, tapi ada banyak ras monster. Menceritakan tentang ras vampire yang mulai muncul ke permukaan. Ratu Vampire, Mina Tepes, muncul ke publik melalui acara talk show yang membahas tentang keberadaan vampire. Setelah kekacauan di acara itu, dia mengumumkan bahwa sudah saatnya ras vampire muncul dan menjadikan pulau di pesisir Tokyo menjadi kerajaan mereka. Tapi ada banyak pihak yang menentang kehadiran vampire di bumi ini. Vanitas no Carte. Anime yang hot juga jika berbicara tentang romance dan tema vampire-nya itu terasa banget. Walaupun karakter utama kita cuma manusia biasa. Boss lover-nya juga gue harap hot juga ke depannya. Legenda mengatakan Vanitas adalah seorang vampire yang dibenci oleh rasnya karena lahir di bawah bulan biru. Dia dianggap sebagai pembawa kutukan yang akhirnya menciptakan grimoire terkutuk Vanitas. Fokus pada Noe, vampire muda yang mencari buku Vanitas dan bertemu dengan Vanitas, dokter spesialis vampire. Di balik kisah namanya yang begitu dibenci oleh ras vampire, Vanitas memiliki tujuan yang berbeda. Owari no Seraph. Ini dia yang paling bagus jika membahas tentang vampire. Semua aspek di anime ini bagus. Kalau gue suka dengan karakter utama kita yang memiliki monster di dalam tubuhnya. Suatu hari virus misterius muncul di muka bumi dan menewaskan semua manusia di atas 13 tahun. Jadi yang tersisa cuma bocil-bocil. Pada saat itu juga vampire muncul dari kegelapan dan mulai memperbudak bocil-bocil. Yuichiro dan Mikaela berusaha melarikan diri dari para vampire. Namun hanya Yuichiro yang berhasil lolos. Sedangkan Mikaela berakhir menjadi vampire. Kini mereka berada di dua kubu yang berbeda, yaitu pihak vampire dan manusia yang memusuhi vampire. Tapi persaudaraan mereka takkan berubah. Itu dia rekomendasi anime bertema vampire kali ini. Apabila kedepannya ada anime serupa yang menarik perhatian gue, mungkin ada yang belum gue tonton, pasti gue update. Sekian dan salam anime lovers Indonesia.